tujuan hidup kami. Seperti pujian yang kami naikkan, bahwa kami hanya ingin menyenangkan hati. Kami ada di sini karena kami ingin menyenangkan hati-Mu. Dan seluruh hidup kami adalah untuk menyenangkan hati. Speak to us more and more. Berkata-kata terus kepada kami lagi dan lagi dan lagi. Because this is my desire. Ini kerinduan kami Tuhan. Yang adalah mengenal Engkau lebih lagi. Firman ini adalah kekuatan bagi kami. Dan kami mau tangkap, kami terima. Ini bagian kami, ini milik kami. Kami tangkap, kami ambil di dalam nama Yesus. Thank you Lord Jesus. Semua yang mengasihi Tuhan katakan haleluya. Amin. Tepuk tangan bagi Bapak yang mengasihi. Amin. Silakan kita kembali segala tugas. Hari ini di seluruh dunia sedang mengadakan sebuah ibadah luar biasa, yaitu pencurahan Roh Kudus. Dan saya percaya pencurahan Roh Kudus setiap hari kita merindukan itu. Amin. Dan saya tahu bahwa kalau bicara Roh Kudus, orang dikuasai Roh Kudus, ini bicara tentang harga bayar sebenarnya. Semua kita ingin dapat hadiah, pasti. Apalagi kalau ulang tahun, ya kan? Wah, dikasih hadiah, kita senang banget. Tapi tahukah saudara, ada orang-orang yang memang memberikan kita hadiah spesial because they know about you. Karena mereka tahu tentang saudara, apa yang saudara lakukan, apa yang saudara sedang perjuangkan. Dan itu membuat mereka ingin memberi sesuatu saudara yang lebih dari sekedar hadiah. Saudara pernah memberi hadiah sama seseorang, tapi saya percaya dari orang-orang ini engkau memberi hadiah yang berbeda karena engkau lebih kenal orang-orang tertentu. Contoh, si A ini saudara lihat dia, wow, dia pekerja keras, dia rajin, dia luar biasa, dan engkau ingin memberi dia hadiah itu. Nanti tunggu ulang tahunnya, aku ingin memberi yang gak sekedar hadiah, cuma ucapan selamat. Tetapi pasti engkau ingin memberi yang lebih karena engkau melihat dia ada buat sesuatu. Semua kita seperti itu. Saya juga sama, ada berikan hadiah-hadiah tertentu bagi seseorang karena saya melihat dia, wow, dia sedang melakukan sesuatu yang luar biasa yang tidak semua orang lakukan. Itulah makanya kita berkata bahwa ikut Tuhan itu jalannya sempit karena memang susah untuk masuk ke situ. Kalau jalan lebar lebih banyak orang suka masuk karena memang itu nggak ada lampu merahnya. Nggak ada traffic light, suka-suka masuk saja ke situ. Nah makanya kita berkata banyak orang terpanggil, sedikit yang terpilih. Ini menarik untuk kita belajar. Roh Kudus dicurahkan buat kita. Ini adalah sebuah gift, sebuah given, sebuah hadiah yang terbesar. Kepada siapa? Kepada kita yang Tuhan lihat sudah melakukan banyak pengorbanan spirit, saudara. Yang mengerti katakan amin. Contoh, saudara lagi tidur enak-enak tengah malam, tapi tiba-tiba dibangun oleh Roh Kudus dan saudara harus berdoa. Tapi saudara nggak tahu mau doa apa. So just worship, menyembah Tuhan, dan rupanya 2 jam lewat hanya menyembah Tuhan. Dan itulah Roh Allah yang sedang bergerak dalam kita. Kadang-kadang capek fisiknya, saudara ingin tidur, tetapi Roh Allah membangkitkan saudara. Dan ini yang saya bilang, itu adalah juga sebuah hadiah. Karena tidak semua orang mendapatkan panggilan roh. Semua orang dapatkan panggilan daging. Artinya ngantuk dan tidur. Panggilan daging. Tapi panggilan roh itu melepaskan daging kita. Enggak semua orang bisa. Tetapi kalau saudara melihat, contoh yang saya mau sampaikan pada hari ini adalah Petrus. 12 murid dan 1 murid ini pernah buat kesalahan dengan temannya yang satu, Yudas, kita tahu ya. Tetapi yang saya mau bahas adalah Petrus dan bukan Yudas, karena Yudas waktu berbuat dosa dia tidak pernah kembali sama Tuhan. Tapi Petrus, dia pernah buat kesalahan yang sangat fatal, tapi dia tahu how come I feel bad to Jesus and not turning back. Dan saya tidak akan kembali lagi kepada dunia saya. Dan semua orang pernah berbuat dosa, kita semua orang berdosa, nggak ada yang sempurna. Tetapi Tuhan selalu melihat respon kita yang menyadari firman Allah begitu dahsyat, dan kita tinggalkan kelemahan kita untuk datang kepada Tuhan. Itu yang membuat Tuhan senang, dan Dia mau memberkati kita. Katakan amin yang mengerti. Haleluya. Semua orang berbuat dosa termasuk saya, tetapi waktu kita berbuat dosa dan kita kembali sama Tuhan, yes, itulah yang Tuhan sedang melihat. Harga bayar kita membuat Tuhan mencurahkan ini nanti rohnya kepada kita. Semua orang
Kristen? Yes. Tetapi siapakah mereka yang terpilih dari yang terpanggil? Katakan, saya Tuhan. Amin, ya. Waktu saudara bersama firman Tuhan, berarti firman Allah sedang bergerak dalam diri saudara. Amin, yes. Dan ini yang kita sedang belajar. Petrus menyangkal Tuhan, dan saudara tahu, menyangkal Tuhan sama dengan pengkhianatan yang luar biasa. Dan waktu dia kembali sama murid-murid teman-teman yang lain, tentu mereka masih daging bukan malaikat. Semua pasti bersih-bersih. Aduh, kenapa dia orang terdekat kok bikin dosa? Kita pernah ngalamin kayak gitu ya, buat dosa kembali dan teman-teman bukannya terima, tapi mereka gosipin kita. It's okay, katakan it's okay. It's okay. Kalau hidup kita adalah panggilan kepada Tuhan, amin. Nah, ini yang terjadi kepada Petrus. Dia kembali dan mungkin semua teman-temannya bilang, aduh ini kenapa ini orang ini kamu dekat, kenapa? Kenapa dia dekat? Dikatakan karena dia jubirnya Yesus, juru bicaranya Tuhan. Kemanapun Tuhan pergi melayani, mereka tanya, ini siapa? Dan dia akan maju dan berkata, dia adalah Mesias, dia adalah juru selamat, dan seterusnya. Maka dia orang terdekat dengan Yesus. Orang terdekat bisa mengkhianati. Yesus saja apalagi kita. Jadi jangan sakit hati. Amin. Karena Tuhan gak sakit hati waktu ada murid kesayangannya mengkhianati dia. Kalau putus cinta dia nanti ada pacar yang lain, santai saja. Saudara, mari kita belajar melihat sesuatu bahwa rupanya betul Petrus membuat sesuatu yang tidak menyenangkan di hati Tuhan dan murid-muridnya. Tetapi Petrus tahu how come to back to Jesus. Bagaimana caranya untuk dia balik kepada Tuhan. Dia siapkan dagingnya dia walaupun dia ditampar dengan kata-kata yang tidak mengenakan. Kenapa? Tapi dia tetap punya satu tujuan. Nah ini bagus sekali. Kenapa Petrus tidak merasa terintimidasi? Karena dia fokus kepada satu tujuan. Katakan, saya fokus kepada satu tujuan. Yaitu apa? Panggilan Tuhan. Amin. Dan Petrus ingat, oh aku ini sudah dipanggil sama Tuhan. Dulu penjala ikan, sekarang aku penjala manusia. Dia kembali karena panggilan itu. Aku penjala manusia. Dan dia siapkan dagingnya. Mendengar banyak gosip, it's okay bagi dia. Karena dia punya fokus kembali kepada panggilan Tuhan. Dan bukan menjadi penjala ikan, tapi penjala manusia. Dan ini bagus saudara. Kenapa kita mesti belajar? Karena nantinya waktu Tuhan berkata, aku akan naik ke surga, tapi aku akan berikan engkau roh yang menolong engkau. Nah ini, kita semua butuh kekuatan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Yang mengajar, yang membimbing, yang menggendong kita. Saat kita lemah, dia tuntun kita dan Tuhan menjanjikan itu. Tuhan berkata, aku akan berikan rohku tinggal di dalam kamu. Tetapi ini dia, ada harga bayar yang harus dilakukan oleh murid-murid Yesus, terutama kepada Petrus yang sudah pernah jatuh dalam dosa. Saya katakan tadi bahwa hadiah diberikan untuk seseorang yang memang sudah dilihat ada harga bayar yang dilakukan oleh orang itu. Dia waktu kembali kepada teman-temannya, tentu semua orang bicara tadi yang gak enak. Mengapa kau mengkhianati Yesus dan bla bla bla. Tapi dia membiarkan hatinya tetap fokus kepada panggilan Tuhan. Ingat itu baik-baik. Orang yang fokus kepada panggilan Tuhan, dia gak peduli kepada hal-hal kedagingan. Amin. Diceritain, ditinggalin. Wah, ditinggalin tuh gak enak. Masih ingat cerita Ayub? Waktu dia kaya, semua orang dekat sama dia. Waktu dia jaya, semua orang dekat sama dia. Tapi waktu dia jatuh, semua orang juga tinggalkan dia. Tapi memang benar. Saya mau bilang sama saudara, kalau Tuhan kasih kita 100%, Anda harus berikan sama Tuhan berapa persen? Tuhan berikan kita 100%. Saudara berikan sama Tuhan, Tuhan hanya minta berapa? 10%, betul? Oke. Kalau saudara punya uang, saya gak bicara perpuluhan. Saya bicara tentang give. You be blessed and you must bless. Kamu diberkati dan kamu harus memberkati. Ini prinsip Alkitabiah. Saya kasih sedikit, ini ilustrasi.
Kalau kita dikasih Tuhan 100%, Anda berikan, Tuhan hanya minta kembalikan berapa? 10%. Sangat sedikit sekali. Kalau Anda punya berkat banyak, biasa kasih sama teman atau orang-orang lain berapa persen? Pasti nggak 10%. Hitung-hitung lebih dari 10%. Bahkan bisa jadi 40%, bahkan 50%. Oke? Kita matematika sebentar. Ya. Tapi lihat tadi, Ayub. Dia lakukan itu kepada teman-temannya, saudara. Dia berikan semua. Semua menikmati pesta semua. Tapi waktu dia jatuh, dalam tanda kutip, izin oleh Tuhan, tapi kemiskinan yang luar biasa, semua tinggalkan dia. Tapi lihat, apakah pertanyaan saya, Ayub tinggalkan Tuhan? Tidak, karena Ayub tahu Tuhan tetap ada dengan dia walaupun orang tinggalkan dia. Tapi lihat, yang kita suka beri sama Tuhan 10% aja belum setia. Kepada orang lain lebih dari 10% padahal mereka nggak setia. Tinggalkan saudara. Apa Anda miskin Tuhan tinggalkan saudara? Tidak. Apa Anda jatuh dalam dosa Tuhan tinggalkan saudara? Tidak. Malah dia bilang kembalilah kepadaku. Yes. Tepuk tangan bagi Yesus. So Tuhan gak minta banyak-banyak, hanya 10% hatimu sama dia. 24 jam 10%-nya berapa? 2,5 atau 2,4%. Satu hari Tuhan hanya minta itu. Itulah makanya ada ayat yang berkata lebih baik satu hari di pelataran daripada 1000 hari. Karena satu hari di pelataran Tuhan bisa mengubah 1000 hari jelekmu yang lalu. Satu orang aja yang yes. Jadi suka dalam hadirat Tuhan, karena apapun keadaanmu, Tuhan gak pernah tinggalkan kamu. Dia selalu ada dengan engkau. Dan ini membuat Petrus kembali sama Tuhan, karena dia tahu semua orang menjustis dia, tetapi Tuhan gak pernah menjustis. Tuhan malah bilang, welcome, come on, come to me. Yang lemah, yang letih lesu. Coba lihat saudara, Tuhan bilang, engkau lemah, engkau letih, engkau udah miskin, orang tinggalin kamu. Tapi firmanku, engkau lemah, engkau miskin, datanglah kepadaku, aku berikan engkau kelebihan. So bagaimana kita mendapat kasih yang sempurna di luar sana? Tidak pernah ada selain hanya kasih yang sempurna di dalam Yesus. Oh my God, terlalu dahsyat kasih itu bagi kita. Terlalu dahsyat. Itu yang membuat Petrus kembali sama Tuhan. Karena dia tahu Tuhan Maha Pengampun dan dia bertobat. Coba lihat ini, cerita ini luar biasa. Ada harga bayar yang dia lakukan. Tadi dia menghadapi orang-orang yang pasti menjelekan dia. Mengapa kamu orang terdekat, orang penting dalam kerajaan surga? Lihat Yesus kan begitu. Tapi dia tetap bilang, aku mau bertobat kembali sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang sama mereka, aku mencerahkan rohmu, tetapi ingat, jangan tinggalkan Yerusalem. Tunggu sampai Rohku turun kepada kamu di situ. Coba lihat saudara, kita belajar sebentar tentang roh, pelajaran roh. Apa yang dikatakan Tuhan, jangan tinggalkan Yerusalem. Yerusalem bicara tentang hadirat Tuhan. Yerusalem bicara tentang kehadiran Bapa. Yerusalem bicara tentang rumahnya Tuhan, tempatnya Tuhan. Jangan tinggalkan hadirat Tuhan. Anda punya masalah, datang sama Tuhan. Jangan masalah membuat Anda tinggalkan hadirat Tuhan. Dan ini yang saya katakan harga bayar. Karena waktu Petrus dan teman-temannya kembali dan tinggal di Yerusalem, mereka mengkuduskan dan mengkhususkan dirinya kepada Tuhan dengan cara naik ke ruang atas. Itu bicara bahwa apa? Hanya fokus kepada yang di atas, Tuhan. Dan kita katakan mereka bersatu dan berdoa. Mereka bersatu membangun spiritual. Ini adalah kekuatan yang luar biasa. Waktu Petrus tidak berbuat dosa, dia ikut Tuhan melayani. Dia hanya melayani berapa orang, hanya bisa hitung jari. Tapi Alkitab berkata, waktu dia kembali sama Tuhan dengan pertobatan yang radikal, sekali dia berbicara, berapa ribu orang bertobat? 3.000 orang bertobat, bukan 100, bukan 200. Pertanyaan saya, mengapa ribuan orang bertobat sana sekali dia bercerita dan berbicara tentang Yesus?
karena rohnya sudah berbeda. Bilang, karena rohnya sudah berbeda. Apa roh yang berbeda itu? Satu, dia bertobat sungguh-sungguh. Dia tidak bertobat yang namanya tomat. Kristen tobat kumat. Tidak. Di gereja, haleluya. Keluar gereja, haleluya. Tidak. Dia tetap konsisten. Kalau bilang mengampuni, yes, aku mengampuni. Walaupun memang berkali-kali orang itu buat salah. Oke? Karena pengampunan itu tidak pernah ada batasnya. 7 kali 70. Kalinya terserah tanpa bilangan sendiri. Tapi kalau 70 kali 70 itu sudah jumlah 460 sekian. Satu tahun itu hanya 360 sekian. Berarti setiap hari Tuhan bilang, engkau dan saya harus bicara about love, tentang kasih, dan tidak boleh membiarkan hatimu ada dalam kepahitan, kebencian, dan segala macam. Dan Alkitab udah bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira bukan karena Anda punya uang, karena uang gak bisa bikin orang gembira, tidak. Tapi hati yang gembira karena Anda dan saya aminkan dan lakukan firman, itu membuat tulang-tulang kita sehat. Coba Anda 1 minggu aja tunduk terus, berjalannya tunduk terus. Halo Dan, halo bro, apa kabar? Baik bro. Di sini nggak ada haleluya. Sini semua berjalan dengan tegap karena memang orang yang berharap pada Yesus. Amin. Ya, orang yang jalan tunduk-tunduk terus itu kenapa? Karena sama thinking yang nggak benar, overload. Yang nggak penting dipikirin. Apalagi kalau merasa tersakiti. Wah, itu bisa berbulan-bulan dan lihat badannya akhirnya tinggal dibungkus oleh bekan daging, tapi tulang. Lalu waktu peluk teman dia bilang, aduh maaf badanku sakit. Kenapa? Karena memang tulang-tulang semua yang peluk. Saudara lihat ini, kadang-kadang hal kecil tapi itu yang menyusahkan diri kita sendiri. Ingat, Yesus datang membawa damai sejahtera, bukan kesusahan. Coba lihat wajah kiri kanan jemaat saudara. Coba lihat, apakah wajahnya pepaya mentah? Atau apel sukacita? Haleluya, tepuk tangan bagi Allah kita. Petrus dan teman-teman, mereka membayar harga untuk tidak mencemarkan diri mereka. Naik ke ruang atas, berdoa bersama, menyembah Tuhan bersama, dan itulah yang membuat Roh Allah turun buat Petrus dan memakai dia lipat-lipat kali ganda. Katakan haleluya. Kalau saya dipakai Tuhan, harus ada harga bayar. Belah kiri kanan, mau dipakai Tuhan luar biasa, ada harga bayar. Haleluya. Ya, dan ini membuat dia dipakai Tuhan. Ribuan orang bertobat sekali dia bicara tentang Injil Allah. Bahkan sebelum itu ada orang-orang yang bilang ini, oh mereka mabuk oleh anggur. Dan dia berdiri dengan tegap, Alkitab berkata, dengan tegap dan dengan berani dalam Kisah Para Rasul 1 dan ayat pasal yang kedua, 1 dan 2 bicara sangat jelas. Dia berdiri dengan tegas dan berkata, haruslah saudaraku, mereka bukan mabuk oleh anggur karena baru jam 9 pagi. Dan kata lain, orang minum anggur itu kalau malam karena dingin, bukan pagi-pagi hari. Orang bangun minum anggur, enggak mungkin aja itu. Tapi mereka dilawat oleh Roh Kudus. Dan Petrus bicara karena dia punya hidupnya udah dikontrol oleh Roh Kudus. Kita kalau dikontrol oleh Roh Kudus, kita bicaranya ya di atas ya dan tidak atas tidak. Selain daripada itu nggak ada peluang buat kita. Karena Alkitab sudah bilang selain daripada itu adalah pekerjaan dari si jahat. Tapi bukankah kita selalu membiarkan itu terjadi? Suka selain daripada itu. Sini nggak ada, sini semua luar biasa. Sini bicara ya atas ya, tidak atas tidak. Karena kita nggak berteman dengan yang namanya selain daripada itu. Ya come on, nah lihat, Alkitab berkata kamu akan menerima kuasa kalau Roh Allah udah turun kepada kamu. Jadi kita bisa bicara ada kuasa kalau ada Roh Allah dalam diri kita. Petrus mengalami itu. Waktu Tuhan mencurahkan rohnya kepada dia, dia langsung berbicara dengan berani, dengan gagah, karena Roh Allah sudah turun kepada dia. Saya percaya semua orang mau bicara, bersaksi, tidak bisa dia bisa ngomong, walaupun dia sudah mengalami banyak hal. Kayak mau ngomong itu kayaknya susah. Coba cek,
Apakah Roh Kudus menguasai saudara? Karena kalau Roh Kudus menguasai saudara, saudara tidak akan stop untuk berkata-kata tentang apa yang sudah saudara alami. Dan itu bicara tentang roh keberanian. Ada banyak kita yang sudah mengalami Tuhan, tapi kita tidak punya roh keberanian. Kenapa? Karena kita membiarkan ada banyak intimidasi dalam pikiran kita. Oleh karena kita mesti berdoa, Tuhan, aku tundukkan pikiranku dalam pikiran Kristus, supaya kamu bekerja di dalam aku. Karena waktu Anda pakai pikiran saudara, ya ini bahaya. Survei, ya, kesehatan membuktikan orang sakit itu, ya, 90% dari dan 10% dari makanan sebenarnya. Jadi banyak kalau sudah sering sakit-sakit, coba cek apa pikiran saya lagi sakit. Karena makan apa aja Anda sehat pasti. Haleluya. Karena memang makanan adalah milik Tuhan dan diberkati untuk kita makan dan nikmati. Tapi kita harus mikir. Nah, Petrus sangat jelas di situ. Dia nggak mau membiarkan pikirannya terintimidasi, tapi dia fokus kepada Tuhan supaya Roh Allah bekerja di dalam dia dan dia bisa mengalami kuasa Tuhan. Alkitab berkata Lukas 24 ayat 49, tinggal dalam kota ini, ya tadi Yerusalem, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat Maha Tinggi. Tinggal dalam hadirat Tuhan. Tinggal dalam hadirat Tuhan sampai engkau mengalami perlengkapan kuasa, supaya engkau bisa bersaksi sehingga ribuan orang datang kepada Tuhan. Ini prinsip yang luar biasa. Mengapa begitu penting janji Tuhan jangan tinggalkan Yerusalem? Karena memang janji itu membuat mereka akan dimerdekakan dalam kuasa dan otoritas ilahi. Kalau mereka ingin pulang, karena cukup lama mereka tinggal 10 hari kurang lebih di Yerusalem untuk menunggu janji Allah, hari pencurahan Roh Kudus. Dan mereka punya banyak kesibukan yang lain. Rasanya ingin pergi, tapi mereka ingat janji ini penting, memerdekakan roh mereka supaya mereka menerima kuasa dan otoritas Tuhan. Mereka tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kalau saudara tinggal dalam hadirat Tuhan, saudara akan melihat bagaimana kuasa Allah dinyatakan di dalam saudara. Karena kuasa Allah itu nggak bisa dilatih. Sama dengan saudara speaking tongue, bahasa roh, nggak bisa dilatih. Itu maksudnya Tuhan. Ya maksudnya nggak tahu, dia bingung. Kita pun nggak tahu, tapi kita dikasih Tuhan hikmat untuk mengartikan dan mengerti apa yang Roh Allah sedang bergerak dalam diri kita. Jadi saudara bisa bayangkan, bicara tentang Holy Spirit, tentang Roh yang tak terbatas itu, dia bergerak kepada orang-orang yang mengkuduskan dirinya, yang harga bayar untuk mengalami kuasanya. Hari ini kita mengalami harga bayar? Yes. Dan biarkan Anda melihat harga bayar ini karena Anda mengkuduskan dirimu kepada Tuhan. Dan itu adalah bukti bahwa saudara menerima janji Allah yang penting. Wahyu 3 ayat 1. Sebagai orang percaya, jika kita hidup tanpa Roh Kudus, itu sama seperti hidup tapi mati. Tidak ada artinya apa-apa. Artinya kalau saudara mengalami Tuhan, saudara akan melihat kuasanya bekerja dalam saudara dan dia akan memberikan engkau kemenangan dalam setiap langkah saudara. Nah, ada 5 hal poin ini sebelum kita selesai. Mengapa Roh Kudus diberikan kepada umat percaya? Tujuannya adalah 1, supaya memberikan kita kuasa mengalahkan kebiasaan-kebiasaan dan kelemahan-kelemahan. Kalau Anda punya kelemahan-kelemahan, mari minta Roh Kudus, kuasailah seluruh hidupku. Yang kedua, Roh Kudus diberikan supaya apa? Memampukan kita melewati segala proses dan tekanan-tekanan hidup. Saudara nggak bisa keluar dari pemenang kalau Roh Kudus tidak memberikan Anda kekuatan. Ada banyak tekanan yang kita hadapi, masalah persoalan yang kita hadapi. Tapi kalau saudara dipimpin oleh Roh Kudus, engkau mampu melewati semuanya itu. Yang ketiga, Roh Kudus diberikan dengan tujuan supaya apa? Memberikan kita keberanian untuk mengalahkan segala ketakutan-ketakutan. Termasuk takut bersaksi,
takut menceritakan tentang apa yang Tuhan buat, karena nanti orang bilang sok suci. Saya mau bilang, Alkitab berkata, kuduslah engkau, sucilah engkau karena aku kudus. Orang yang suci hatinya bisa melihat Allah. Jadi jangan tertekan dengan kata-kata itu, karena memang engkau harus kudus dan harus suci, karena Allahmu adalah Allah yang kudus dan suci. Jadi Alkitab bilang apa? Ada keberanian untuk mengalahkan segala ketakutan kalau Roh Kudus itu kita terima. Yang keempat, Roh Kudus diberikan dengan tujuan menajamkan mata roh, telinga roh saudara, supaya engkau melakukan sesuatu seperti yang Tuhan proses dalam hidupmu. Kalau kita punya mata roh yang tajam, telinga roh yang tajam, segala proses hidup engkau akan bilang, God is good all the time, and all the time God is good. Karena the goodness of God itu tidak bisa dibatasi oleh ruang-ruang proses. Di waktu engkau mengalami satu proses kemenangan, engkau akan melihat engkau sedang Tuhan naik level luar biasa. Jadi Roh Kudus diberikan untuk menajamkan mata roh kita dan telinga roh kita. Dan yang kelima, Roh Kudus diberikan supaya pikiran kita peka dalam mempraktekkan firman. Ya, ada banyak orang pakai firman untuk menyalahkan orang lain, terutama sama istri. Kalau istri merasa suaminya nggak perhatikan, hai suami, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Kalau suaminya lihat istrinya nggak tahan, hai istri, tunduklah kepada suamimu. And so on, yang lain. Jangan pakai firman untuk saling menyalahkan, karena mungkin engkau yang lagi Tuhan uji dan proses karena manusia mempertajamkan sesamanya. Oke, jadi lihat, kuasa Roh Kudus sangat dahsyat bagi kita orang percaya. Dia memberikan kita kuasa dan otoritasnya supaya kita bergerak maju dan maju dan maju dan maju dan maju dan maju. Tepuk tangan saja. Karena roh itu gak pernah mundur, tapi dia maju dan terus bergerak. Oke? Ada lagu Waymaker, ada slide yang dibilang begini. If you don't feel Tuhan, enggak merasakan Tuhan bergerak, tapi engkau tetap percaya dia bergerak. Walaupun engkau tidak melihat, tapi engkau tetap percaya dia akan bergerak. Amen. Dan itu adalah pengakuan iman. Yes. Jangan tunggu sampai engkau merasakan dulu baru engkau percaya. Jangan punya iman Kristen Thomas. Masa sih? Lihatkan dulu tanganmu, lambung dan segala. No! Kalau engkau percaya, engkau punya iman seperti Ayub. Sekalipun ia memuji aku akan muncul seperti emas murni. Kenapa? Sebelum ayat 10 di dalam ayat 23, di ayat 8, 9 dikatakan, aku mencari engkau ke timur, engkau tidak ada, ke barat, engkau tidak ada, ke utara, engkau tidak ada, ke selatan aku cari engkau tidak ada. Dia tidak merasakan. Kenapa dia nggak merasakan? Karena tekanan yang begitu hebat dalam persoalan hidupnya dia. Tapi dia berkata di ayat 10 akhirnya, seandainya engkau menguji aku tetap akan muncul seperti emas murni. Hari ini kalau Tuhan mengizinkan engkau untuk mengalami kepekaan roh, tetap percaya dia ada buat saudara. Karena rohnya dikirim dan ditaruh buat saudara untuk mengalami pergerakannya di dalam hidup. Amin. Saudara ingin mengalami dia? Mengalami kuasa Roh Kudusnya? Kita butuh Roh Kudus yang adalah penolong, yang ajaib. Mari berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Haleluya. Supaya Roh Kudus bisa bekerja dalam diri kita, pertama, bukalah hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati. Yang kedua, supaya Roh Kudus bekerja, engkau perlu fokus dengan Dia. Fokus, hanya pandang sama Tuhan. Yang ketiga, izinkan Tuhan memproses, karena dengan proses itu engkau bisa rasakan Dia hadir jadi penolong
yang ajaib buat kita. Amin. Haleluya.